Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilalia Nugrahayu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas Ekonomi Syariah 5. Saya di sini akan mereview 5 makalah dari teman sekelas saya sebagai persyaratan mengikuti UAS. Dan materi yang pertama adalah Perang Salib. Perang Salib adalah kumpulan gelombang dari pertikaian agama bersenjata yang dimulai oleh kaum Kristiani pada periode 1095 sampai 1291. Biasanya direstui oleh Paus atas nama agama Kristen untuk menguasai kembali Yerusalem dan Tanah Suci dari kekuasaan Muslim. Awalnya diluncurkan sebagai jawaban atas permintaan dari Kekaisaran Bizantium yang beragama Kristen Ortodoks Timur untuk melawan ekspansi dari dinasti Seljuk yang beragama Islam ke Anatolia. Perang Salib ini juga dipengaruhi oleh faktor agama, politik, dan juga ekonomi. Beberapa tokoh terkenal dalam Perang Salib ini adalah Abu Ali Mansur Thoriqul Hakim, Kilij Arsalan, Imaduddin Zanki, Nuruddin Mahmud, Asaduddin Syirkuh, Hasan al-Sabbah, Salahuddin al-Ayyubi, Al-Malik al-Adil Syaifuddin, Al-Malik al-Kamil Muhammad, Al-Malik al-Zahir Baibar, Paus Urbanus II, Petrus Hermit Bohemond I, Alexius I Comnenus, Robert II of Flanders, Godfrey de Bouillon, Guy de Lusignan, Baldwin Richard, Frederick Paus Innocens, Edward I Vlad Dracula. Materi yang kedua adalah sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Sejarah peradaban Islam ini adalah kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, dimulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan kekuasaan Islam saat ini, yang berperan penting dalam melindungi pandangan hidup Islam, terutama dalam hubungannya dengan ibadah, penggunaan bahasa, dan kebiasaan hidup bermasyarakat. Sejarah peradaban Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena telah memenuhi kriteria ilmu pengetahuan, yaitu memiliki objek yang jelas, memiliki metode tertentu, sistematis, dan bertujuan. Dan materi yang ketiga adalah peradaban Islam pada masa 3 kerajaan besar di Turki, Persia, dan India. Yang pertama adalah dinasti Utsmaniyah di Turki. Pendirinya adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah utara negeri Cina. Kerajaan ini memerintah hampir 7 abad lamanya, 1299 sampai 1224 Masehi, dan diperintah oleh 38 sultan. Kejayaannya terjadi pada abad ke-16. Fase kemundurannya berjalan secara perlahan dan masih dapat bertahan selama kurang lebih 3 abad. Dan juga faktor kemundurannya dipengaruhi oleh faktor internal dan juga eksternal. Dan yang kedua, dinasti Safawi di Persia. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah tarekat yang berdiri di Ardabil. Tarekat tersebut bernama Safawi. Puncak kejayaannya pada masa Abbas pertama. Setelah Abbas meninggal, kerajaan ini mengalami kemunduran disebabkan raja yang memimpinnya setelah Abbas sangat lemah dan sering terjadi konflik dalam perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana, dan dalam waktu 1 abad setengah kerajaan ini sudah hancur. Dan materi yang keempat adalah keistimewaan Islam Nusantara. Islam Nusantara merupakan identitas Islam ditinjau dari segi kawasan yang bisa disejajarkan dalam Islam Arab, India, dan juga Turki. Islam Nusantara merupakan model pemikiran, pemahaman, dan pengalaman ajaran Islam melalui pendekatan kultural, sehingga dapat mencerminkan identitas Islam yang bernuansa metodologis dan juga agama yang ramah dengan budaya. Berislam secara kafah dan tidak meninggalkan tradisi budaya. Justru budaya dan tradisi itulah yang membuat mereka itu semakin kuat. Dalam Islam Nusantara terdeskripsikan bagaimana ajaran secara normatif berasal dari Tuhan diakomodasikan ke dalam budaya dari manusia tanpa kehilangan identitas masing-masing. Dan materi yang terakhir adalah peradaban Islam di Spanyol. Di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Daulah Bani Umayyah Spanyol berhasil ditaklukkan dengan melakukan ekspansi besar-besaran di barat.
Masanya Al-Walid berjalan selama kurang lebih 10 tahun 1711 Masehi. Suatu ekspansi militer dari Afrika Utara menuju barat daya benua Eropa. Islam di Spanyol berkuasa selama 7 abad. Sejarah panjang Islam di Spanyol dibagi menjadi 6 periode. Periode yang pertama adalah 711 sampai 755 Masehi dan berakhir pada periode ke-6 yaitu 1248 sampai 1492 Masehi. Kemajuan Islam di sana sangatlah menonjol dalam berbagai bidang, baik dalam bidang politik, intelektual yang menyebabkan kebangkitan Eropa saat ini. Kekuasaan Islam di Andalusia Spanyol ternyata tidak bertahan lama. Di antara penyebab kemunduran Islam di Spanyol adalah adanya konflik yang terjadi antara Islam dan Kristen. Tidak adanya bantuan dari penguasa Islam lainnya. Harus diakui bahwa sejarah mencatat berakhirnya cerita Islam di Spanyol sangat tragis dan hampir seperti tidak menyisakan apa-apa. Baik, mungkin itu saja review ke-5 makalah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.